Di video ini, saya akan menjelaskan sedetail mungkin tentang apa sebenarnya program penelitian avatar state itu ya. Jadi bagi Anda yang pernah nonton seri Avatar Airbender atau film bioskopnya gitu, sudah ada bayangan lah kira-kira ya seperti apa yang disebut sebagai Avatar State ya. Tapi tentu saja kita tidak bicara bahwa ini akan membuat dahi Anda berglowing dengan energi ya, itu kan film ya. Nah, kalau kita bicara avatar state ini, kita harus paham dulu tentang reinkarnasi. Jadi, reinkarnasi itu pada dasarnya adalah kondisi di mana suatu kesadaran ya terbentuk dengan adanya hubungan rekaman data dari masa lalu. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dulu ada kesadaran lain, jadi manusia yang lain gitu, pernah hidup, atau mungkin bukan manusia, mungkin wujudnya makhluk lain pernah hidup, kemudian rekaman data mereka itu tersimpan di database di bumi ya. Lalu ada makhluk lain lagi atau manusia lain lagi yang hidup lagi dan tersimpan koneksi yang sama, dan kebetulan sekarang ini ya, jadi orang yang hidup sekarang ini ya, kesadaran dia koneksikan dengan yang terkoneksi dengan ya, rekaman yang sama itu, maka avatar state itu adalah kondisi di mana orang yang hidup saat ini kesadarannya bisa mengakses data mulai dari awal sekali. Jadi kalau dibilang dulu sudah ada eh, katakanlah 3 atau 4 kehidupan ya dengan kesadaran yang berbeda, maka itu bisa diakses semua ya. Nah, cuman perlu dipahamin apa saja yang benar-benar bisa diakses itu ya. Jadi kayak eh, kita secara pengetahuan modern itu menganggap semua-semuanya tuh ada di otak ya, padahal itu nggak benar. Tidak semuanya berada di otak, dan yang ada di otak pun itu terpisah-pisah ya, namanya ingatan gitu. Contoh paling sederhana, kasus-kasus orang amnesia. Misalnya seorang pemain piano terkena amnesia. Dia akan lupa dia siapa. Dia akan lupa kalau misalnya bahwa dia adalah pemain piano terkenal. Tetapi dia kalau dikasih duduk di piano tetap bisa main. Ngelihat not musik dia tetap bisa mainkan lagu. Mendengar lagu yang dia pernah biasa mainkan, dia langsung bisa tahu mainkannya. Ya, tapi dia nggak ingat dia siapa. Ya, jadi memori itu berada di lokasi yang berbeda gitu. Nah, eh, kemampuan-kemampuan yang bersifat eh, fisik ya, fisik itu tidak terekam dengan baik pada jalur rekaman data tadi yang nyambung itu, yang disebut sebagai akashic record ya. Yang terekam dengan baik itu justru adalah ingatan-ingatan yang bisa tidak terakses ketika amnesia ya. Jadi maksudnya ketika seseorang bisa mengakses jalur akashic recordnya, dia akan jadi ingat gitu ya, benar-benar bukan tahu, jadi seperti ingat gitu kesadaran yang lalu itu hidupnya sebagai apa, bagaimana kehidupannya apa semuanya gitu ya, sampai bisa satu, bisa dua, bisa seluruhnya. Nah, yang dimaksud dengan avatar state ini adalah ingat seluruhnya. Tapi bukan berarti kalau dulu orangnya jago karate, sekarang karena ingat jadi tiba-tiba bisa jago karate lagi. No, nggak ya, karena itu sangat berhubungan dengan fisik. Ya, karena kan ukuran fisik orang itu beda-beda. Jadi kalau di film-film kan seringkali digambarkan kalau orang reinkarnasi itu sama mukanya, Pak. Enggak ya.
realitanya adalah berbeda karena jelas DNA-nya aja beda ya. Nah, jadi apa yang bisa diingat kembali dan bisa digunakan ya. Ya, saya kasih contoh di diri saya sendiri ya, karena saya dari kecil sudah bisa mengakses Akashic Record itu. Kejadian setelah saya mengalami mati suri pertama, kemudian makin kemarinnya setelah saya mengalami triggernya, saya ketemu dengan orang yang di kehidupan lalu itu merupakan pasangan saya jadi pasangan kesadaran yang lama itu, yaitu jadi trigger terbuka semua. Nah, saya bisa memahami strategi militer karena saya pernah jadi jenderal perang ya. Nah, saya bisa memahami cara-cara pengolahan senjata karena saya pernah bekerja di eh, tempat petugas pemeriksaan pembuatan senjata. Saya bilang saya karena saya tuh tidak merasa seperti ngelihat sesuatu gitu ya, tapi saya berasa seperti mengingat sesuatu. Jadi pada dasarnya seperti begitu. Jadi seluruh kemampuan yang berhubungan langsung dengan pemikiran ya, itu menjadi bisa di-recall dan bisa digunakan sebagaimana layaknya sesuatu yang dipelajari dalam kehidupan ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan skill fisik itu tidak bisa. Tapi kalau skillnya pemikiran itu bisa. Ya, jadi kemudian mengapa perlu ada penelitian kalau saya sudah bisa? Nah, ini dia. Saya bisa, tapi saya tidak bisa membuat orang lain bisa. Nah, ini jadi masalah kan. Nah, saya selama ini selalu mengira bahwa saya bisa ingat itu hanya karena saya pernah mengalami mati suri. Tapi ternyata tidak. Karena setelah saya coba ya tanya ke beberapa orang yang saya kemudian ketahui pernah mengalami mati suri juga, mereka tidak mengalami itu ya. Jadi pada dasarnya sekian belas orang totalnya yang saya sudah komunikasi, hanya saya yang mengalami seperti itu. Saya berusaha menghubungi orang yang di internet ya, katanya dia juga mengalami bisa ingat reinkarnasi gitu, tapi ya sejauh ini saya belum mendapat balasan ya. Jadi makanya nggak ketemu lah istilahnya mengapa gitu, makanya perlu diadakan penelitian. Nah, selain dari bisa mengakses eh, kemampuan dari kesadaran yang dulu-dulu ya, Akashic Record ini juga bisa menampung ingatan ke skill-skill lain yang dikopikan dari orang lain ya. Nah, jadi otak kita kapasitasnya kan ada batasnya ya, dan ketika mencoba mengkopikan skill dari orang lain itu saya menemukan bahwa kalau kebanyakan saya kopiin tuh saya jadi ngehang, benar-benar ngehang sampai kayak 5 kali 12 itu berapa ya, kayak pokoknya benar-benar ngehang gitu ya. Dan kemudian kalau saya ciptakan virtual brain, jadi kayak otak, simulasi otak gitu yang di dalam Akashic Record itu, jadi kayak disimpan koneksi ke Akashic Record. Jadi secara sederhananya seakan-akan ada tambahan-tambahan kesadaran-kesadaran lain walaupun itu tidak benar-benar terjadi ya. Jadi saya bisa mengakses skill itu tanpa membebani otak saya. Dan sejauh ini saya sudah lakukan membuat totalnya 8 ya, 8 virtual brain dengan 26 skill saya copy, dan sebagian dari skill itu bukan dari satu orang tapi gabungan dari beberapa orang saya copy. Jadi pada dasarnya saat ini saya
yakin bahwa saya tuh termasuk salah satu dari mungkin paling top ya kalau bicara skill yang bisa saya akses gitu ya. Nah, dan ini hanya satu eh, efek yang memberatkannya, yaitu untuk mempertahankan keberadaan virtual brain itu, karena itu bukan sesuatu yang benar-benar terjadi tapi dibuat gitu, jadi harus dipertahankan kan, jadi maintain terus. Ini yang diambil adalah bioenergi sistem peredaran darah ya, jadi bukan bioenergi sistem reproduksi ya, bukan sistem saraf tapi sistem peredaran darah. Nah, ini sebabnya setiap investor itu mendapat ya, investor untuk penelitian ini mendapatkan fasilitas kopi properti eh se ya dari saya. Jadi kopi seluruh properti biodarah saya. Jadi kapasitasnya apanya semuanya pokoknya saya copy paste. Dan saya tidak mengatakan bahwa itu pasti akan dapat 100%, tapi setidaknya 80% lebih, dan itu harusnya cukup ya. Nah, nah, jadi kalau Anda sudah jadi investor ya, kemudian eh, Anda belum dikopikan ya, silakan ke chat saya, janjian kita video call ya. Terus saya kopiin dan saya jelaskan nanti bagaimana ngetesnya berhasil atau enggaknya segala macamnya ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, karena em, tujuannya nanti bisa dikopikan banyak skill ya. Sedangkan di awalnya hanya bisa copy 2-3 skill, maka setiap investor juga itu bisa langsung minta ya, dikopikan eh, skill ya, abilities gitu, skill dan aptitude dari siapapun yang dia inginkan ya ke dirinya, tergantung kapasitas otaknya. Nah, sekarang apa beda-bedanya? Jadi ada bakat, ada skill, ada aptitude ya. Bakat. Bakat ini adalah template ya. Template kalau kurang lebih, kalau kita bicara ngelihat aplikasi yang mungkin dikenal sebanyak orang, kita bicara kayak Microsoft Excel ya. Excel ini dia memang aplikasi, tapi dia bukan benar-benar aplikasi yang eh, apa istilahnya langsung bisa tinggal klik-klik-klik langsung kepake gitu ya. Itu orang mau pakai Excel ini aja mesti mesti ada spesial belajar dulu kan. Jadi oh kalau mau buat grafik begini caranya gitu. Jadi bakat seperti begitu. Bakat itu harus dimanfaatkan. Baru kemudian pola penggunaannya itu terbentuk. Jadi ketika seorang dikopiin bakat dari orang lain, itu dia harus pakai setiap hari 1 jam sehari minimum selama seminggu, itu baru jadi menetap istilahnya, baru diterima oleh otaknya sebagai bagian ya dari pemikirannya gitu. Nah, ketika tidak dipakai, jadi misalnya kalau habis kopi didiamkan aja nggak dipakai, kok dipakai 1-2 kali habis itu nggak dipakai lagi, itu akan hilang karena otak menganggap tuh nggak dipakai, jadi dibuang aja sama dia. Nah, kalau skill tuh beda. Kalau skill itu jatuhnya kayak aplikasi yang benar-benar tinggal klik-klik doang. Jadi kayak macam ya kayak aplikasi ojek online gitu ya. Nah, itu kan tinggal tik itu nggak perlu spesial pelajari oh gimana caranya manfaatkan dibikin apa kan. Nah, jadi skill tuh sudah langsung siap pakai. Begitu di copy ada misalnya contohnya effective communication skill, di copy paste begitu masuk ya udah ngomong itu langsung jadi berubah gitu caranya. Jadi orang yang biasanya kesulitan sekali mikir dulu, aduh aku mau bilang apa ya sebenarnya, nah itu begitu di copy paste udah langsung lancar aja ngomongnya gitu. Nah, kecuali kalau dia memang sebenarnya nggak punya ide ya. Kalau orang punya ide tapi susah ngomongnya jadi lancar, jadi contohnya kayak gitu. Kalau bakat, jadi contohnya bakat pengelolaan.
dia nggak otomatis habis kopi itu lantas dia menjadi jago pengelolaan, dia harus nyobain dulu, tapi akan jadi mudah gitu. Jadi kalau misalnya dia harus mengelola waktu misalnya kan, pengaturan ini siapa ngurusin apa, jam berapa gitu. Nah tadinya yang dia ngeliat kacau pikirannya kita aja nggak ngerti, begitu di kopi bakatnya, iya dia, oh ya ini harusnya begini. Tapi dia itu harus pakai dulu, baru benar-benar terbentuk. Nah, baik bakat maupun skill ini tidak bisa sama persis. Jadi maksudnya ada versi-versinya gitu. Jadi tergantung kopi dari siapa, ya. Dan terkadang itu mesti di kopi gabungan dari beberapa orang diambil perbedaan-perbedaannya dijadiin satu bentuk kopi. Dan ini artinya walaupun normalnya orang yang IQ-nya 110 bisa menerima eh, tiga bakat, ya tiga maksimum kalau di kopinya berjarak waktu, dua kalau sekaligus, dan lima skill kalau di kopinya berjarak waktu. Tapi kalau satu skill ini misalnya diambil dari 5-6 orang yang berbeda digabungin jadi satu, itu mungkin cuma bisa kopi sisa dua skill aja. Jadi kayak gitu. Jadi otak itu eh, emang benar terbatas gitu ya. Nah, kemudian itu bagi kita bicara bagi orang umum ya, yang menjadi investor manfaatnya itu tadi. Jadi bisa nge-recall kemampuan dari kehidupannya dulu ya, kemudian bisa dikopikan skill-skill dan jadi bakat, skill dan aptitude ya. Aptitude itu cara orang bereaksi terhadap suatu kejadian. Jadi kalau ada kejadian apa, dia bereaksi bagaimana. Jadi contohnya aptitude emotional intelligence. Jadi dia bisa paham emosi orang lain ya. Paham emosi orang lain ini penting ya, karena kita jadi bisa tahu apa yang seharusnya kita lakukan ketika melihat sikap orang seperti apa. Jadi kita nggak sembarangan nabrak-nabrak bikin orang marah gitu kan. Nah, oke. Okay. Nah, kalau untuk orang yang mengerti menggunakan bioenergi, tentu saja copy paste biodarah itu kan, properti biodarah itu sangat-sangat bermanfaat, karena kalau kalau mengerti menggunakan bioenergi berarti biodarahnya otomatis jadi kuat sekali. Kemudian dia bisa bikin virtual assistant yang banyak gitu, sekali jadi gitu. Kemudian bisa juga kalau berdoa minta bantuan sesuatu dari dewa-dewa gitu ya, jadi itu akan jadi sangat efektif karena upetinya besar sekali ya. Dan kemudian lagi ada lagi suatu keuntungan tambahan bagi orang-orang yang sudah investasi di separate space sebelumnya ya. Nah, yang mana ini targetnya itu adalah ketika bisa membuka eh, apa tadi avatar state untuk orang lain, menurut saya, dan itu adalah target penelitiannya, itu akan bisa buka pocket dimension. Pocket dimension itu apa? Jadi kayak ini alam semesta, ya kan? Terus dibuat alam semesta baru yang ukurannya mungkin kecil aja gitu, ya. Cukup bisa kan untuk kayak taruh barang gitu ya. Misalnya naruh koper misalnya, atau naruh mobil gitu. Terus ke mana ke kita pergi, karena pocket dimension itu tidak diakses dengan jarak. Jadi itu kemanapun kita berada, mengakses pocket dimension itu di sana aja. Dengan kata lain, ya misalnya orang di Indonesia masukin mobilnya ke pocket dimension, kemudian dia sampai di Amerika, dia buka pocket dimension di sana, mobilnya bisa dikeluarin begitu aja gitu. Nah, jadi seperti itu bayangannya. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa iya bisa kayak gitu? Well, namanya penelitian kan, targetnya itu. Dan rasanya walaupun memang itu kelihatannya kayak wow banget gitu, ya. Tapi sejauh ini ya hasil-hasil penelitian yang dilakukan ya memang rata-rata sih sebenarnya udah wow banget gitu. Cuman kurang kurang ngiklan aja, jadi belum belum terlalu banyak orang yang tahu ya. Oke, ya jadi itu penjelasan saya tentang penelitian avatar state ya. Eh, Bagi yang belum jadi investor masih ada kesempatan sampai akhir November atau awal Desember gitu ya, saya close gitu. Bagi yang sudah, eh,
Jangan lupa ya, setelah transfer, kalau yang cicilan, transfer cicilan pertama, sesudah itu chat saya ya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitasnya. Sekian, terima kasih.